Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dosen yang sama-sama kita hormati, teman-teman yang sama-sama kita banggakan. Kami dari kelompok 2 mendapat tugas dari Bapak dosen untuk membuat video screen recorder tentang analisis data parametrik di bab 4 itu di buku yang sudah kita beli. Kami kelompok 2 mendapat bab 4 tentang analisis data parametrik. Nah, analisis data parametrik ini dibagi menjadi berapa? 8 dan 7. Di antaranya yang pertama yaitu ada analisis data one sample t-test, yang kedua independent sample t-test, yang ketiga paired sample t-test, yang keempat one Y ANOVA, two Y ANOVA, analisis korelasi Pearson, analisis regresi. Nah, itu yang ada di analisis data parametrik. Nah, di sini saya akan saya akan mencoba tutorial atau prosedur cara memasukkan data ke SPSS dan menganalisisnya dengan analisis one sample t-test. Nah, contoh kasusnya di sini, seseorang mahasiswa ingin mengetahui apakah rata-rata berat badan seseorang setelah diberikan obat penambahan berat badan bertambah sebanyak 2 kg selama 2 minggu, seperti yang dihipotesiskannya. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 30 orang. Data diasumsikan distribusi normal. Datanya adalah sebagai berikut. Nah, ada di buku, di sana di tabel 7, data pengujian one sample t-test. Sekarang bagaimana cara memasukkannya? Yang pertama, di sini ada prosedur. Yang pertama, buka aplikasi SPSS kita, kemudian klik variable view. Nah, di sini ada kolom name, tipe, weight, decimal, label, dan lain-lainnya. Di kolom name kita masukkan variabel yang pertama. Variabel yang pertama satu variabel begitu maksudnya, karena ini one sample t-test. Variabel berat badan. Nah, kemudian di desimalnya kita isikan berapa? 2. Karena terkait dengan adanya desimal dari data yang dikumpulkan. Untuk angka desimal disesuaikan dengan jenis atau karakteristik data. Kemudian setelah nama variabel dibuat, kita ke data view. Kalau sudah seperti ini, kita ke data view. Oke, begini. Kemudian kita masukkan data-data yang sudah ada, yang sudah kita siapkan. Teman-teman bisa masukkan ke bentuk Excel dulu, terus copy paste menuju ke SPSS, atau bisa secara manual. Secara manual satu-satu. Pertama 2 kilo, 3 kilo. Oke, kita masukkan datanya. Di sini saya sudah masukkan di Microsoft Excel. Tinggal kita copy. Kalau sudah seperti ini, udah memasukkan data, kita ke menu analis. Menu analis di sini, oke. Kemudian confirm means. Kemudian kita pilih one sample t-test. Nah, ini dia. Maka muncullah kotak one sample t-test seperti ini. Sekarang, sebelumnya kalau baru membukanya maka dia seperti ini. Berat badan ini kita klik, panah ini kita masukkan ke kolom tes variabel. Nah, tes variabel. Di sini kita tulis 2 karena petosisnya kan tadi 2 kg, kita tulis 2 di sini. Kemudian oke. Maka muncullah hasilnya seperti ini. Nah, inilah hasilnya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke
analyze independent simple t-test ya. Di sini ada pokok permasalahan seperti ini. Dan cara pengolahannya, kalian buka dulu SPSS-nya, kemudian pergi ke variable view. Setelah itu kalian ketik di variable name, misalnya kelompok, kelas. Kemudian untuk desimalnya kalian ganti ke 0. Kemudian value-nya kalian ubah ya. Di sini value-nya pakai 1. Kemudian yang labelnya A. Kemudian kelompok yang kedua itu kodenya labelnya B. Kalian tekan OK. Dan kemudian kalian ketik juga pada variable name itu nilai metopen. Nah, kalau sudah, kalian lanjut ke desimalnya, kalian taruh 2 saja lah, jangan diubah. Selanjutnya kalian pergi ke measure, ubah ke scale. Setelah itu pergi ke data view. Kemudian kalian juga bisa pastikan hasil data kalian, data mentah itu ke SPSS-nya. Setelah itu kalian pergi ke analyze, compare min. Setelah itu klik independent simple t-test. Itu klik. Kemudian di sini kalian masukkan kelompok kelas ke metopennya ke test variable, kemudian kelompok kelasnya ke grouping variable. Setelah itu klik define group. Setelah itu ini grup 1, tinggal masukkan angka 1, kemudian grup kedua angka 2, continue. Setelah itu tekan OK kalau sudah, dan hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, itu cara analyze independent simple t-test ya. Baik, selanjutnya cara analisis dengan Virate simple t-test ya. Contoh kasusnya seperti ini. Kemudian cara pengolahannya, kalian buka dulu aplikasi atau software SPSS-nya. Kemudian menuju menu variable view. Kalian ketik variable name yang pertama sebelum, kemudian desimalnya kalian ubah jadi 0. Setelah itu kalian ketik variable name yang kedua itu sesudah. Ketik sesudah. Setelah itu desimalnya kalian ubah ke 0 lagi. Selanjutnya ke label itu kalian ketik sesudah training. Sesudah training. Kemudian kalian menuju menu data view. Setelah itu masukkan data yang sudah tersedia, data mentahnya ke dalam SPSS. Kalian kopas saja Excel pastikan ke SPSS-nya. Kemudian klik analyze, compare min, klik Virate simple t-test. Setelah itu kalian masukkan 2 variabel yang dibuat tadi ya ke variable. Tinggal klik ini dan masukkan ini lagi. Setelah itu kalian ingin melihat hasilnya, tinggal tekan OK. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan belajar mencoba menganalisis data dengan analisis one way ANOVA. Di sini contoh kasusnya adalah seseorang mahasiswa ingin meneliti tentang perbedaan tinggi badan antara siswa yang diberikan obat merek A, B, dan C. Jumlah sampel sebanyak 30 orang yang dibagi menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang yang diberikan obat merek A,
B dan C. Setelah 1 bulan dilakukan pengukuran tinggi badan siswa untuk mengetahui perbedaannya. Datanya adalah sebagai berikut. Nah, ada di buku. Kemudian prosedurnya untuk memasukkan datanya. Yang pertama, buka aplikasi SPSS, kemudian klik menu variable view. Nah, di sini di kolom nama kita masukkan variabel yang pertama yaitu merek. Terus di desimal kita kosongkan. Di label kita tulis merek obat. Nah, variabel kedua kita tulis tinggi badan. Dan di desimalnya di sini kita taruh 1. Kemudian di label kita tuliskan penambah tinggi badan. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan data mentah yang sudah kita siapkan. Nah, untuk memasukkan data mentah, kita menuju ke data view. Nah, teman-teman bisa masukkan secara manual atau copy paste. Kalau sudah datanya dimasukkan ke Microsoft Word atau Microsoft Excel. Nah, kebetulan saya sudah memasukkan. Tinggal kita copy paste. Kita paste. Nah, maka bentuknya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita menuju ke analis, kita pilih conformance, kita pilih one way ANOVA. Maka muncullah kotak one way ANOVA seperti ini. Nah, merek obat kita masukkan ke dalam kolom faktor. Nah, variabel merek obat kita masukkan ke dalam faktor dan penambah tinggi badan kita masukkan ke dalam defense list. Nah, kemudian kita menuju ke menu options. Kita centang descriptive dan homogeneity of variant test, kemudian continue dan klik OK. Maka datanya akan muncul seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke bagian dari data analisis parametrik di bagian data analisis data two-way ANOVA. Bagaimana prosedurnya? Sebagai berikut. Yang pertama, buka aplikasi SPSS-nya, kemudian klik data view, masukkan variabel yang sudah ada di buku. Yang pertama itu variabelnya gender, kita masukkan gender. Kemudian di kita kosongkan saja, kemudian di label kita tulis gender siswa. Kemudian masukkan variabel yang kedua, yaitu pendidikan. Sama di desimal dikosongkan. Di labelnya kita masukkan pendidikan ortu. Banyak. Di variabel yang ketiga di sini ada hasil belajar. Sama di desimal dikosongkan, tulis 0 saja. Di label kita tulis nilai hasil belajar. Oke, nah kita ke kolom value label. Yang pertama nomor 1 di sini di buku ada jenis gender siswa itu kan ada laki-laki perempuan. Yang pertama laki-laki. Laki-laki kita add. Kemudian nomor 2 itu perempuan. Add, klik OK. Kemudian yang variabel kedua di pendidikan kita buat value-nya juga. Yang pertama pendidikannya itu ada yang SMP, kita
kita add. Yang kedua ada SMA, kita add juga. Kemudian yang ketiga ada PT. Apa PT ya? Pendidikan orang tua mungkin. Kita add, kemudian oke. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan data mentahnya yang sudah ada. Kita ke menu di layar data view. Nah, bentuknya seperti ini. Tinggal kita masukkan data yang sudah ada di buku. Kalau sudah teman-teman pindahkan ke Microsoft Excel, bisa kita tinggal copy paste. Selanjutnya copy paste, maka otomatis. Kalau sudah masukkan data, kita ke menu analis. Ya, menu analis. Kita pilih General Linear Model dan klik di Univariate. Maka kita akan menuju ke kotak Univariate. Nah, sini tinggal kita masukkan gender siswa. Gender siswa kita masukkan ke fixes factor. Pendidikan orang tua juga kita masukkan fixes factor dan nilai hasil belajar kita masukkan dependent variable. Kemudian kita di sini klik plot. Gender kita masukkan ke horizontal axis. Pendidikan kita masukkan ke kotak separated windows, kemudian add, maka kemudian continue dan kita ke option dulu. Kita centang descriptive statistik dan homogeneity test, kemudian continue dan oke. Maka muncullah hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, tinggal teman-teman cek di buku sama yang di data ini apakah sama atau benar, sama atau salah. Oke, selanjutnya kita akan masukkan data, menganalisis data dengan analisis korelasi Pearson. Contoh kasusnya di sini, seorang mahasiswa ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara berat badan dengan tekanan darah sistolik begitu. Selain itu juga ingin mengetahui apakah arah hubungannya positif atau negatif. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 30 orang. Datanya adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama, prosedur yang pertama tentunya buka aplikasi SPSS. Klik variable view. Nah, di sini ada kolom name, tipe, dan lain-lain. Di kolom name kita masukkan variabel yang pertama. Variabel yang pertama itu BB. Di kolom desimal kita kosongkan, kasih 0, dan di label ditulis berat badan. Kemudian variabel yang kedua TDS, kita tulis TDS dan desimalnya juga 0 juga sama. Kemudian di labelnya tekanan darah sistolik. Oke. Setelah itu, untuk memasukkan data mentahnya yang sudah kita siapkan, kita ke menu data view. Nah, maka tampilannya seperti ini. Tinggal teman-teman masukkan data yang sudah ada. Kalau belum dimasukkan, dibuat jadi Excel atau Word, teman-teman bisa manual ketik satu persatu. Nah, di sini kebetulan saya sudah masukkan di Microsoft Excel, tinggal kita copy paste. Nah, ini data yang sudah saya masukkan. Kemudian langkah selanjutnya kita klik kita menuju ke menu analis. Kemudian kita pilih correlate. Mana correlate di sini? Correlate dan pilih bivariate. Nah. Oke, setelah memilih bivariate maka muncullah kotak bivariate correlation. Nah, blok kedua ini, dua ini kita blok. Kita masukkan ke variables. Kemudian kita option, tinggal kita klik centang ini. Ya, kita centang means and standard deviation, klik continue dan oke.
maka hasilnya akan nampil seperti ini. Nah, beginilah dia. Oke, sekian.